Apa kabar semuanya? Bertemu kembali di mata kuliah Customer Relationship Management pertemuan ke-6. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai data deskriptif, maka untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai korelasi. Apa yang disebut korelasi itu? Korelasi adalah salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif, di mana hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya sebab akibat ataupun karena adanya kebetulan saja. Dua variabel tersebut berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu diikuti perubahan pada variabel yang lain pula. Dalam matematika, korelasi merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama yang lain. Contoh korelasi positif, kita bisa melihat contoh tinggi badan siswa sekolah dasar dan usia. Semakin tua usia siswa sekolah dasar, maka tinggi badannya pun akan semakin tinggi atau bertambah. Hubungan ini dikatakan korelasi positif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama, yakni meningkatnya usia, maka tinggi badan pun akan bertambah. Adapun untuk contoh korelasi negatif, kita bisa melihat contoh nilai pelajaran dan tingkat ketidakhadiran siswa sekolah pada sekolah. Ya, semakin tinggi tingkat ketidakhadiran siswa di sekolah, maka nilai cenderung semakin turun atau rendah. Hubungan ini disebut korelasi negatif karena variabel mengalami perubahan ke arah yang berlawanan, yakni meningkatnya tidak hadiran di kelas, nilai siswa justru semakin menurun. Kedua variabel yang dibandingkan satu sama lain dalam korelasi dapat dibedakan menjadi dua variabel, yaitu independen dan dependen. Independen yaitu variabel yang perubahannya cenderung di luar kendali manusia, sedangkan dependen adalah perubahan yang diakibatkan dari perubahan variabel independen. Sebagai contoh ilustrasi, kita lihat pertumbuhan tanaman dengan variabel sinar matahari dan tinggi tanaman. Sinar matahari merupakan variabel independen karena intensitas cahaya matahari tidak dapat diatur oleh manusia. Sedangkan tinggi tanaman merupakan variabel dependen karena perubahan tinggi tanaman dipengaruhi intensitas cahaya matahari. Beberapa contoh korelasi antara lain korelasi sederhana, parsial, dan korelasi ganda atau berganda. Nah, yang pertama, korelasi sederhana yaitu korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang dapat mengetahui bentuk hubungan tersebut yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan dua variabel tersebut adalah hubungan erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya dapat berupa linear positif maupun linear negatif. Di antara sekian banyak teknik pengukuran asosiasi, ada dua teknik yang sangat populer sampai saat ini, yaitu korelasi person-product moment dan korelasi Rank-Spearman. Apa perbedaan kedua korelasi tersebut? Person-product moment digunakan pada data kontinu dan discrete. Korelasi person cocok digunakan untuk statistik parametrik, di mana jumlah data besar memiliki ukuran parameter serta min dan standar deviasi populasi. Korelasi person menghitung korelasi dengan menggunakan variasi data. Keragaman data menunjukkan korelasinya. Korelasi menghitung data apa adanya dan tidak membuat ranking atas data yang digunakan. Jadi untuk person ini tidak membuat ranking data yang digunakan. Ketika kita memiliki data numerik seperti nilai tukar rupiah, rasio keuangan, berat badan, dan data numerik lainnya, maka akan cocok digunakan korelasi person. Untuk Rank-Spearman digunakan juga pada data diskrit dan kontinu. Namun koefisien korelasi Rank-Spearman digunakan pada statistik non-parametrik, di mana person ini digunakan dengan menggunakan ranking terlebih dahulu. Artinya korelasi Rank-Spearman ini didasarkan atas order data.
Ketika seorang peneliti berhadapan dengan data kategorik seperti pekerjaan, pendidikan, usia, dan kategori lainnya, maka korelasi Ring-Spinman lah yang paling cocok untuk digunakan. Ring-Spinman juga cocok digunakan pada kondisi di mana peneliti mempunyai data yang sedikit, kurang dari 30. Berikutnya adalah korelasi parsial. Korelasi parsial ini adalah metode pengukuran keeratan hubungan antar variabel bebas dan variabel tidak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Sebagai contoh, kita akan meneliti hubungan variabel X2 dan variabel bebas Y, di mana X1 dikontrol atau sebagai korelasi parsial. Di sini variabel yang dikontrol atau X1 dikeluarkan atau dibuat konstan. Rumusnya ada dua rumus yang bisa kita lihat di sini, ada X2 dan ada Y, di mana nilai A dan B-nya didapat dari rumus regresi linear. Untuk materi regresi linear akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara kedua variabel sangat kuat. Hanya dibedakan dari nilai positif maupun negatif. Nilai positif menunjukkan hubungan searah semakin bernilai 1, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Data yang digunakan dalam korelasi parsial memiliki skala interval atau rasio. Salah satunya dapat dilihat dari buku Pak Sugiono yang menyatakan bahwa nilai sangat rendah berkisar antara nilai 0 sampai 0,199, sedangkan sangat kuat bernilai 0,8 sampai 1. Berikutnya adalah korelasi ganda atau berganda, yaitu bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Korelasi ini berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagai korelasi mereka dengan variabel dependen. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas, X1, X2, dan seterusnya, serta satu variabel terikat atau Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antar masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Nilai korelasi ini berkisar antara -1, 0, plus 1, dan disimbolkan dengan huruf R besar. Besarnya korelasi -1 adalah negatif sempurna, sedangkan nilai +1 adalah positif sempurna, sangat kuat. Berikut kita akan coba mencari korelasi menggunakan Microsoft Excel. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, saat kita praktek menggunakan Microsoft Excel untuk mencari data deskriptif, kita awali langkahnya adalah mencari data analisis. Begitu juga pada saat korelasi ini, awalnya kita lakukan klik data, kemudian data analisis. Perhatikan tabel yang akan kita hitung korelasinya. Di sini terlihat ada 2 kolom yang akan kita lihat, yaitu pendidikan dan pembelian. Kita akan melihat hubungan antara pendidikan dan pembelian. Cenderung disebutkan bahwa semakin tinggi pendidikan, maka pembelian atau pembelanjaan juga semakin tinggi. Kita lihat tadi, setelah kita melakukan data analisis lalu correlation, maka akan muncul tampilan di layar sebagai berikut. Di sini ada input ring. Input ring ini diminta kita untuk menuliskan alamat ring dari data yang akan kita teliti. Dalam hal ini adalah semua nilai pendidikan dan pembelian. Berapapun jumlah datanya. Di sini kita contohkan ada 15 data. Kita blok ring untuk pendidikan dan pembelian. Agar tidak tertukar datanya, maka satu baris judul kita masukkan. Apabila kita masukkan satu baris judul, maka kita harus menandai di dalam kotak ini ada label inverse row. Ini kita tandain, kita conteng di sini. Artinya kita menggunakan satu baris judul. Kemudian karena datanya berbentuk kolom, maka kolom kita klik juga di sini. Ya, kemudian kita lihat output
Option ini di sini adalah lokasi output yang nanti dikeluarkan oleh data analisis ini diletakkan di mana. Bisa di new worksheet, berarti kita menggunakan worksheet yang baru. Sedangkan untuk output rank, kita akan menyiapkan di lokasi, misalnya di samping tabel tersebut. Misal kita ingin meletakkannya di sel H3, maka kita klik dulu output rank, tuliskan H3. Setelah input rank terisi, tadi 2 kolom plus 1 baris judul, kolom, kemudian label inverse row, lalu output ring dengan alamatnya H3, lalu lakukan OK. Setelah OK akan muncul tampilan sebagai berikut. Ini tadi yang kita masukkan. OK akan muncul tampilan seperti ini. Kita membuat satu baris judul, maka muncul pendidikan dan pembelian. Bisa dilihat di sini bahwa pendidikan 1, pembelian terhadap pembelian 1. Karena pada dirinya sendiri. Sekarang kita lihat hubungan pendidikan dan pembelian adalah 0,78 dan seterusnya. Di sini menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel pendidikan dan pembelian adalah sangat erat. Seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, 0,8 mendekati 0,8 adalah sangat erat. Tanda nilai positif 0,78 dan seterusnya ini adalah positif, menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut adalah searah. Jika nilai kode pendidikan semakin tinggi, maka nilai pembelian juga semakin tinggi. Demikian materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalam.